Di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang raja kejam yang bernama Berdi. Raja ini dikenal karena ketidakpedulian dan kebrutalannya terhadap rakyatnya. Ia mengabaikan kebutuhan rakyatnya, hanya fokus pada kekayaan dan kekuasaannya sendiri. Ketika kerajaan tersebut tengah dilanda kemiskinan dan kelaparan, Raja Berdi justru semakin serakah. Ia memperoleh kekayaan dari hasil pungutan pajak yang memberatkan rakyat. Tidak ada tanda-tanda kebaikan dalam hati sang raja yang kejam ini. Namun, takdir berkata lain ketika Raja Berdi bertemu dengan seorang permaisuri bernama Erlin. Permaisuri Erlin memiliki kecantikan yang luar biasa dan kebijaksanaan yang mendalam. Ia berusaha membuka mata sang raja terhadap penderitaan rakyatnya. Permaisuri Erlin, dengan kelembutan dan kebijaksanaannya, mulai merubah pandangan Raja Berdi terhadap kehidupan. Ia membuka mata sang raja terhadap kebutuhan rakyat yang selama ini diabaikan. Melalui waktu yang panjang, Permaisuri Erlin mampu mengubah hati sang raja yang awalnya keras dan sombong. Raja Berdi mulai memahami arti sebenarnya dari kepemimpinan yang baik. Raja Berdi kemudian mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki keadaan kerajaannya. Ia membatalkan pungutan pajak yang memberatkan rakyat dan mulai membangun proyek-proyek kesejahteraan untuk mereka. Ketika rakyat melihat perubahan tersebut, cinta dan kepercayaan mereka terhadap raja tumbuh. Raja Berdi tidak lagi dikenal sebagai penguasa kejam, melainkan sebagai pemimpin yang peduli dan adil. Raja Berdi juga mulai terbuka untuk mendengar masukan dan saran dari rakyatnya. Ia belajar menjadi pemimpin yang mendengar dan meresapi aspirasi rakyatnya. Ketika kerajaan tersebut berkembang dan sejahtera, Raja Berdi tidak hanya menjadi pemimpin yang baik, tetapi juga rendah hati dan tulus. Ia menyadari bahwa kebahagiaan rakyatnya adalah sumber kebahagiaannya sendiri. Dengan dukungan Permaisuri Erlin, Raja Berdi berhasil mengubah takdir kerajaannya. Keduanya bersama-sama membangun kerajaan yang damai, adil, dan penuh cinta. Kisah ini menjadi bukti bahwa bahkan hati yang paling keras sekalipun dapat berubah menjadi lembut dan penuh kasih. Dalam kisah Raja Berdi yang awalnya kejam dan serakah, namun berubah menjadi baik dan mencintai rakyatnya setelah bertemu dengan Permaisuri Erlin, kita dapat menarik beberapa hikmah dan kesimpulan. Kisah ini mengajarkan bahwa, pertama, kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki Raja Berdi awalnya tidak membawa kebahagiaan sejati. Ketidakpedulian terhadap kebutuhan rakyat hanya membawa penderitaan dan kegelisahan. Kedua, peran Permaisuri Erlin sebagai pengaruh positif membuktikan bahwa lingkungan dan relasi yang baik dapat mengubah hati dan perilaku seseorang. Ketiga, transformasi Raja Berdi terjadi melalui pemahaman dan empati terhadap penderitaan rakyatnya. Keempat, Raja Berdi belajar bahwa kebahagiaan rakyat adalah kunci keberhasilan dan kebahagiaannya sendiri. Kesadaran akan kepentingan bersama membawa perubahan yang signifikan dalam kepemimpinan. Kelima, kisah ini menggambarkan bahwa manusia memiliki potensi untuk berubah dan berkembang. Bahkan yang awalnya kejam dan sombong, dapat menjadi sosok yang baik dan rendah hati melalui perubahan dalam sikap dan perilaku. Keenam, Raja Berdi belajar untuk mendengarkan masukan dari rakyatnya. Sikap terbuka terhadap saran dan masukan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Dan yang ketujuh, kerjasama antara Raja Berdi dan Permaisuri Erlin membuktikan bahwa kesatuan dan kerjasama antara pemimpin dan pasangan hidupnya dapat membawa kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh kerajaan. Keseluruhan, kisah ini mengandung pesan tentang pentingnya transformasi pribadi, empati terhadap orang lain, dan kepentingan kesatuan dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Hikmahnya adalah, setiap individu, sekalipun pernah berbuat salah, memiliki potensi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik jika didorong oleh nilai-nilai positif dan cinta terhadap sesama. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi hiburan bagi anak-anak kita, namun menjadi inspirasi bagi mereka untuk tumbuh menjadi anak-anak yang baik.